Kepulan asap disertai kobaran api membakar truk milik unit pengelola kepegawaian Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang sudah tak terpakai di Jalan Dan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Salah satu satpam mengalami luka di bagian tangan saat melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Diduga kebakaran berasal dari sampah yang berada di dalam truk dan menjalar ke truk lainnya. Sampah yang ada di besi itu di dalam kontainer, terus merembet, ngegesek, timbul api, percikan api, terus kita udah berupaya semaksimal mungkin dengan memadamkan api menggunakan air seadanya. Jadi pemadaman seadanya. Karena api sudah membesar, akhirnya saya telepon ke Damkar Sektor 6 Kalideres. Api berhasil dipadamkan dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Kalideres yang diterjunkan ke lokasi. Sementara tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan warga mengikuti aksi damai bela Palestina di Depok, Jawa Barat dan berhasil mengumpulkan donasi 2,2 miliar rupiah. Antusias menyambut kedatangan Ganjar Mahfud, ribuan warga tumpah ruah memadati kawasan Taman Alun Kapuas. Rumput lapangan JIS kebanjiran saat laga perempat final Piala Dunia U17 antara Brazil melawan Argentina. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Bitung, Sulawesi Utara melakukan olah TKP pasca bentrokan antara 2 ormas di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara. Akibat peristiwa tersebut, 1 korban meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya luka-luka. Sejak Minggu pagi, tim gabungan Polres Bitung dan Polda Sulawesi Utara melakukan penjagaan ketat di kawasan pusat kota Bitung, Sulawesi Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan antara 2 ormas yang sebelumnya terjadi pada Sabtu sore kemarin. Selain itu, polisi juga telah menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku kericuhan. Perlu kami sampaikan bahwasanya sampai sekarang di situasi Kamtibmas di Kota Bitung masih aman terkendali. Gitu. Ya. Terkait ada berapa korban Pak yang kemarin banyak simpang siur nih? Ya, untuk sementara keributan kemarin ada 3 korban, 1 meninggal dunia dan 2 luka. Dalam hal ini ya kita dari Polres Bitung di backup oleh Polda Sulut, kita akan melaksanakan penegakan hukum tentunya kepada pelaku-pelaku yang membuat rusuh atau pelaku-pelaku tindak pidana yang telah memakan korban ini. Aparat kepolisian juga meminta warga untuk tidak terprovokasi dengan video-video yang beredar dan menjaga situasi kondusif di Kota Bitung. Saya beserta dengan aparat keamanan, sehingga Pak Dandim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, tolong bantu kami bisa menciptakan Kota Bitung ini yang aman. Ya. Kalaupun ada video-video yang beredar, kami berharap tidak menyebarluaskan ataupun tidak terprovokasi, ya, sehingga menimbulkan beberapa polemik. Sebelumnya bentrokan terjadi antara 2 ormas di pusat kota Bitung, Sulawesi Utara Sabtu sore kemarin. Bentrokan diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman antara 2 kubu ormas saat saling melintas.
Akibat peristiwa ini 2 warga dikabarkan mengalami luka, sementara 1 warga lainnya meninggal dunia. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, Stadion JIS menjadi sorotan saat menggelar perempat final Piala Dunia U17 antara Brazil melawan Argentina. Hal ini dikarenakan rumput lapangan sempat tergenang air dan menunda pertandingan hingga 30 menit. Kualitas Jakarta International Stadium atau JIS kembali menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan rumput lapangan sempat tergenang air saat laga perempat final Piala Dunia U17 Jumat lalu yang mempertemukan timnas U17 Brazil melawan Argentina. Pertandingan tersebut harus tertunda 30 menit karena usai hujan deras terdapat genangan air di lapangan. Peristiwa ini ramai di media sosial lantaran sejumlah netizen yang menyaksikan pertandingan tersebut secara langsung di stadion mengunggah video saat sejumlah titik genangan air muncul di sisi barat lapangan dan diupayakan dibersihkan oleh petugas lapangan. Sebelumnya juga beredar video di media sosial pada Selasa 14 November 2023 saat pertandingan Inggris versus Iran. Sejumlah penonton pulang dengan melepas alas kaki menghindari genangan air yang muncul di sisi barat keluar Stadion JIS. Masyarakat pun heran, mengapa stadion besar JIS yang disiapkan untuk salah satu stadion menggelar laga sekelas Piala Dunia U17, rumputnya bisa tergenang. Ya, kenapa rumput lapangan JIS sempat tergenang air hingga menunda pertandingan 30 menit? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada anggota Exco PSSI, ada Pak Arya Sinulinga, dan pengamat sepak bola Pak Anton Sanjoyo. Selamat sore Pak Arya dan Pak Anton, apa kabar? Selamat sore Pak Anton. Selamat sore Pak Arya. Ya, saya ingin ke Pak Arya terlebih dahulu. Pak Arya, apa penjelasan PSSI terkait lapangan JIS yang tergenang banjir dan membuat pertandingan antara Brazil versus Argentina sempat delay hingga 30 menit? Ini perlu saya jelaskan dulu ya, bahwa setelah JIS ini dibangun, belum pernah ada pertandingan sepak bola agenda resmi FIFA atau PSSI di sana. Jadi baru kali inilah setelah zamannya Pak Erik ini akhirnya JIS bisa dipakai untuk ajang resmi agenda FIFA ataupun agenda resmi sepak bola baik nasional maupun dunia. Ini baru kali ini gitu. Jadi inilah baru pertama kali satu. Yang kedua, ini kami dulu mengajukan ke FIFA. Ya Pak Erik itu mengajukan ke FIFA supaya JIS dipakai. Tapi dalam prosesnya memang harus ada pergantian rumput. Kenapa? Karena rumput JIS pada saat diperiksa itu, dikoreksi ya, memang sudah tidak layak lagi. Ya, ini juga direkomendasikan oleh FIFA untuk diganti. Kenapa? Karena kita tahu stadion JIS itu, ya, stadion JIS itu dia sinar mataharinya nggak masuk secara baik ke dalam stadion, sehingga mereka pakai UV, sinar UV itu. Walaupun ini dikatakan di Eropa juga begitu ya, Eropa itu 4 musim. Jadi wajar dia pakai yang namanya sinar UV. Kita kan nggak 4 musim gitu. Jadi sehingga itu rumputnya nggak menanam tidak menanam dengan baik, sehingga akhirnya tidak baik dalam waktu kita sana itu nggak baik lagi. Maka FIFA juga merekomendasikan untuk diganti. Ya. Halo Pak Arya. Baik. Baik, silakan Pak Arya. Baik, sayang sekali komunikasi kita dengan Pak Arya sedikit terganggu. Pak Anton, apakah seharusnya peristiwa yang terjadi di JIS pada pertandingan Jumat malam bisa diantisipasi agar tidak tergenang banjir dan mengganggu jalannya pertandingan? Pak Anton. Ya. Ya, Pak Anton, apakah seharusnya peristiwa yang terjadi di JIS pada pertandingan Jumat malam kemarin bisa diantisipasi agar tidak tergenang banjir sehingga mengganggu jalannya pertandingan, Pak Anton? Ya, kemarin itu memang hujannya lebat sekali ya, dan memang seperti yang dikatakan Pak Arya, pada tanggal 20 Juli kemarin kan PSSI menerima surat dari FIFA untuk soal
rumput JIS ini gitu loh. Dan rumputnya benar yang seperti dibilang Pak Arya, tidak pada bagian-bagian tertentu tidak terkena sinar matahari, sehingga itu rumputnya jenis zosia kalau tidak salah. Ya. Dan itu kemudian menjadi mati di sebagian besar rumputnya. Pak Anton, dan mohon memang maaf harus diganti. saya potong dulu Pak Anton dan Pak Arya, kita harus jeda sejenak karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, Anda kembali di iNews Sore dan masih bersama kami anggota Exco PSSI Pak Arya Sinulinga dan pengamat sepak bola Pak Anton Sanjoyo. Pak Anton, kita lanjutkan kembali. FIFA sudah menilai bahwa kualitas rumput di lapangan JIS ini sangat baik. Namun apakah peristiwa yang terjadi Jumat malam kemarin seharusnya bisa diantisipasi Pak Anton agar tidak tergenang banjir dan juga mengganggu jalannya pertandingan? Ya, kan antisipasinya sudah dilakukan dengan mengusir keluar air dengan didorong secara manual ya. Dan itu banyak orang mengatakan itu memalukan lah, harusnya tidak terjadi. Ya, tapi kan yang dilakukan untuk mengatasi situasi itu menurut saya sudah sangat bagus ya, sangat tepat. Dan setelah itu kan juga tidak ada lagi genangan, pertandingan berjalan dengan lancar. Problemnya adalah kenapa mesti ada genangan gitu loh. Itu yang harus diselidiki karena memang sebelum diganti rumputnya, kan dulu rumputnya namanya zosia. Betul kata Pak Arya ya, rumput itu memang tidak tahan dan untuk recover sulit sekali. Jadi memang harus diganti tapi saya tidak tahu apakah penggantian itu kemudian mengganggu drainasenya. Nah, ini yang harus mungkin saya minta jawaban juga nih dari Pak Arya dan PSSI, apakah ada masalah dengan drainasenya? Karena sebelumnya kan meskipun rumputnya tidak tahan, tidak terkena sinar matahari, lalu mati, lalu susah recovernya. Tapi kalau sepanjang saya tahu, hujan sebesar apapun tidak pernah tergenang dulunya gitu loh. Apakah memang ada gangguan? Persoalannya menurut saya bukan rumputnya, tapi mungkin drainasenya. Karena rumputnya kan biasanya juga pasti ada pori-porinya. Mungkin ada gangguan di drainasenya. Dan jadi, itu yang harus diantisipasi ke depannya. Ya, jadi Pak Arya, apakah sudah ditemukan hasil penyelidikan yang membuat rumput di JIS ini sempat tergenang banjir saat pertandingan Jumat malam? Gini Mbak, ini kita tanam rumputnya selama sebulan, 1 bulan lalu. Kemudian ada belasan pertandingan selama 2 minggu. Ya. Bayangkan itu hampir tiap hari itu dipakai. Kemudian kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Yang diganti bukan drainasenya, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drainase. Ya. Dan wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang katanya kalau luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya 30 menit. Gimana-mana kalau hujan deras banget gitu ya. Ya habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh, itu masalah drainasenya gitu. Tapi oke lah. Tapi itu pun masalah drainasenya 30 menit udah bisa dipakai lagi loh. Iya. Di tempat lain bisa nggak dipakai lagi malah. Karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya, kalau orang-orang yang suka lihat pertandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kan tahu ini rame kan hanya gara-gara ada unsur-unsur politis lah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan 30 menit langsung lancar lagi, dan nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik, dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan bolanya lancar semua. Lah, lalu gimana? Kalau waktu itu kan gitu ya, yang main aja santai gitu. Dan yang pengamat bola juga pasti santai aja ini, gara-gara ada unsur itu aja. Tapi udah lah, nggak apa-apa, biasa aja. Baik Pak Anton, tanggapan Anda Pak Anton, karena meskipun sempat tergenang banjir selama 30 menit, namun permainan bisa berjalan dengan lancar.
Ya, memang kan kalau di Sijalak Harupat pun kan hujan besar sekali, tapi memang nggak perlu didorong airnya gitu. Jadi betul ini urusannya dengan drainasenya. Tapi kalau di-delay hanya 30 menit lalu pertandingan bisa berjalan normal sih menurut saya tidak menjadi isu yang sangat besar. Itu biasa aja dalam sebuah pertandingan sepak bola internasional, biasa saja. Cuma memang ini ke depan kan stadion ini kan mungkin masih akan dipakai untuk perhelatan internasional lagi gitu loh. Jadi yang harus apakah drainasenya, apakah kalau soal rumputnya saya kira sih rumput apapun kan pasti bisa menyerap air gitu loh. Tapi kalau serapannya kemudian di bawahnya tidak mengalirkan air, nah itu jadi problem. Nah itu yang harus diselidiki di Jakarta International Stadium. Baik Pak Arya, kalau kita membaca komentar dari warganet, kemudian beberapa pihak juga mengatakan mengapa atap Stadion JIS tidak ditutup begitu. Bagaimana sebetulnya prosedur penutupan atap JIS ini Pak Arya? Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Baik. Nggak ngerti. Jadi kalau soal menurut Anda Pak Anton, saya nggak paham juga. Ya, kalau menurut Anda Pak Anton? Ya gini, sebetulnya sepanjang pengetahuan saya, pertandingan semua di bawah bendera FIFA itu pertandingan di stadion yang outdoor. Kecuali ada kondisi-kondisi khusus, karena beberapa pertandingan Piala Dunia tahun 2002 juga kalau tidak salah, ada yang digelar di stadion indoor. Tapi pada prinsipnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan outdoor. Jadi ini dulu yang harus saya jelaskan. Yang kedua, soal penutupan itu bisa saja dilakukan, tetapi memang menurut peraturan FIFA dalam satu pasal disebutkan bahwa penutupan stadion itu harus seizin dari dua pihak yang bertanding dan match komisioner. Dan itu harus dirapatkan terlebih dahulu karena menyangkut hal-hal yang menyangkut soal non teknis. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan. Tetapi tidak dilakukan itu kenapa, kan pasti ada alasannya gitu loh. Jadi menurut saya soal penutupan ini juga bukan hal yang stadion kan bisa dibuka tutup, tapi kan menutup stadion, atap stadion itu ada prosedurnya menurut FIFA, dan prosedur itu cukup rumit gitu loh. Harus ada rapat dulu lah, paling tidak rapat 10 menit antara dua pihak dan match komisionernya untuk menentukan apakah ini harus ditutup. Tapi ketika itu menurut saya match commissioner memutuskan tidak perlu ditutup gitu loh, karena mungkin dia tidak menyangka juga akan tergenang air. Tapi setelah tergenang air pun airnya kan bisa diusir keluar hanya dalam 30 menit. Jadi sebetulnya udah bukan isu lagi itu soal apakah JIS itu kok tidak ditutup dan macam-macam. Jadi rasanya sih sudah selesai lah. Kalau ditutup atau tidak itu, sekali lagi saya harus katakan bahwa pada dasarnya pertandingan di bawah FIFA itu pertandingan di stadion outdoor, bukan di stadion indoor gitu loh. Ini yang harus dipahami dulu oleh masyarakat. Baik, Pak Arya, silakan Pak Arya. Ya, silakan. Jadi itulah, saya tuh nggak paham. Saya itu maksudnya gini, saya nggak paham mengenai atap JIS ya. Jadi itu saja. Jadi kalau mengenai aturannya ya pasti kita paham. Cuman kalau mengenai atap JIS itu saya nggak paham. Jadi saya nggak ngerti teknisnya apa, nggak ngerti saya kalau atap JIS. Karena saya nggak ikut campur gitu. Baik Pak Arya, overall atau secara keseluruhan gelaran Piala Dunia U17 ini berjalan baik dan lancar begitu ya. Lalu kalau setelah peristiwa yang terjadi di JIS Jumat malam nanti, kemudian evaluasi ke depan dan juga persiapan di pertandingan selanjutnya, terutama pada pertandingan final di Solo, seperti apa Pak Arya persiapannya? Ya, yang pasti semua penyelenggaraan kita, penonton kita melebihi dari targetnya FIFA. Dan jauh di atas pertandingan yang kemarin ada di Brazil sebelumnya. Ya, memang belum mencapai yang India, tapi di atas Brazil jauh lah ya. Kemudian segi penyelenggaraan kita semua lancar gitu ya. Pertandingan semua baik gitu ya. Dan lapangan kita juga semua baik, sangat sedikit keluhan lah gitu ya. Dari pemain-pemain juga ada keluhan, tapi ya sedikit lah, nggak banyak gitu, tapi lebih banyak positifnya. Yang rame cuma netizen aja, itu pun ya tadi itu saya bilang ada unsur politisnya itu, jadi ya nggak apa-apa lah. Karena mereka juga, karena kan itu jadi kita anggap tuh bumbu-bumbu indahnya lah U17 ini gitu. Kan kita senang setelah kemarin rame itu masalah rumput JIS itu, makin rame yang datang nonton sepak bola loh. Saya juga nggak tahu rame nonton bolanya tuh rame nonton rumputnya.
Baik, Jadi baik. kita syukuri aja, tapi yang Iya. persiapan jalan terus, kita semifinal dan final semoga lancar dan semakin baik ke depannya. Baik, terakhir Pak Anton, bagaimana Anda melihat jalannya Piala Dunia U17 secara keseluruhan? Apa yang menjadi catatan Anda terhadap gelaran Piala Dunia U17? Overall penyelenggaraan oke ya, oke banget lah. Hanya satu yang tanda tanya saya yang mungkin nanti akan dijawab oleh PSSI atau Pak Arya. Ya. Ini soal penonton Pak, yang mungkin sudah melebihi targetnya FIFA. Tapi saya lihat kan sedikit sekali gitu loh. Dan saya mendengar kabar juga, ini harus dikonfirmasi, itu semua pertandingan sold out sebetulnya Pak Arya. Tapi kok di stadion sedikit ya yang datang gitu loh. Dan saya dengar juga yang sold outnya sama oleh calo gitu Pak Arya. Ini kalau benar terjadi, rasanya ini harus jadi catatan khusus lah bagi PSSI. Karena kan harusnya semua masyarakat punya kesempatan untuk mengakses stadion itu gitu loh. Saya bahkan sempat usul kenapa sih nggak dibagi-bagi aja gitu ke anak-anak SSB. Karena saya ikut nonton di Piala Dunia tahun 97 Pak di Malaysia, itu yang nonton anak-anak sekolah kebanyakan. Jadi mereka berkesempatan menonton pertandingan kelas dunia gitu loh. Tapi hype-nya jadi seru Pak, jadi rame gitu loh. Dan ini yang saya tidak lihat, hanya saya lihat di Solo ya. Di Solo dibagi-bagi katanya ke 1.500 anak SSB. Saya tidak lihat di Jakarta, mungkin di Bandung juga agak rame sedikit, tapi Jakarta menurut saya agak sepi Pak. Surabaya lumayan lah, tapi overall menurut saya tidak hype-nya tidak heboh gitu loh. Nah, ini yang soal calo ini barangkali bisa jadi catatan aja Pak Arya. Baik, silakan Pak Arya, bisa Ya, ini dijawab pertanyaan dari Pak Anton. Ya, ini masukan bagi kami untuk masalah calo ya. Tapi ya, untuk calo kita jadi calon kita, tapi masalah SSB Bang Anton kita undang kok. Di Jakarta banyak SSB yang kita undang, di Bandung banyak SSB yang kita undang dan kita berikan gratis juga. Di Solo juga demikian, di Surabaya juga demikian ya. Tapi memang ya ada yang calo juga sih, katanya kita juga bingung juga kok bisa ada calo, karena kan jualannya kita online juga sih ya, secara karena strict banget sebenarnya FIFA itu mengenai penjualan tiket. Jadi dan itu mereka tahu semua penjualannya kemana, itu tahu semua mereka lewat online memang ya. Tapi setelah itu ada yang jual di luar, nah ini yang kita memang harus konfirmasi. Ini akan jadi catatan kita Bang Anton. Saya sepakat itu, kita akan perbaiki lagi dan kita berharap semoga ke depan makin baik lah gitu. Baik, terima kasih Pak Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, dan juga Pak Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Semoga final Piala Dunia U17 di Solo 2 Desember nanti bisa berjalan lancar tanpa suatu kendala apapun. Terima kasih Pak Arya dan Pak Anton telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, ribuan warga mengikuti aksi damai bela Palestina di Depok, Jawa Barat. Dari acara tersebut terkumpul donasi hingga 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan kepada korban kekejaman Zionis Israel di Palestina. Ribuan warga memadati sejumlah jalan protokol di kota Depok, Jawa Barat Minggu pagi. Mereka berjalan kaki ke kawasan Grand Depok City Cilodong untuk mengikuti aksi bela Palestina. Sejumlah tokoh agama dan pejabat kota Depok berorasi di atas panggung mengecam kekejaman Zionis Israel di Gaza, Palestina. Para peserta aksi juga mendesak agar Palestina segera merdeka di atas tanah milik mereka. Dari acara ini terkumpul donasi sebesar 2,2 miliar rupiah yang akan disalurkan sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban kekejian Israel di Palestina. Acara berjalan dengan lancar, tertib, dan mudah-mudahan suara kita didengar oleh dunia internasional bahwa Depok insya Allah selalu bersama dengan kemerdekaan bangsa Palestina. Kami terima kasih dan donasi yang terkumpul insya Allah akan kita sampaikan kepada Basnas Kota Depok. Setelah 7 pekan Israel menjajah dan menyerang Palestina, jumlah korban tewas menyentuh angka 14.854 orang. Sementara 6.800 warga lainnya dilaporkan hilang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali mendapat dukungan dari kalangan santri. Ribuan santri mendoakan pasangan yang didukung Partai Perindo agar menjadi presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ribuan santri dan pemuda dari penjuru Jawa Timur berkumpul di lapangan Puntir, Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, mendoakan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden di Pilpres 2024. Doa bersama ini dipimpin langsung Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau Gus Ali Gondrong, guru besar Mafia Sholawat Indonesia. Para santri dan anak-anak muda ini mendukung Ganjar Mahfud karena pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan mampu membawa kemajuan bagi bangsa dan negara. Kita yang pertama doa zikir bersama. Yang kedua kita mendoakan beliau Pak Ganjar Pranowo dan juga Bapak Presiden untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Yakin menang Gus ya? Insya Allah kami lihat di masyarakat humoris dan juga humanis, tidak peduli siapapun apa bajunya. Kita lihat contoh dari Gus Ali Gondrong, masanya kita lihat puluhan ribu massa dengan berbagai baju, tidak hanya santri, tidak hanya berkopiah, tapi dari anak PAH dan juga berbagai macam elit, berbagai macam masyarakat biasa ikut bertumpuk di Pasuruan ini. Sholat kebangsaan ini diselenggarakan oleh Kiai Muda dalam rangka menjemput ganjaran dan keberkahan untuk menuju bangsa Indonesia yang baldatun, thayyibatun, warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari ribuan santri dan anak-anak muda ini menambah optimisme kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Jawa Timur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Ya, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Muhaimin diangkat sebagai Bapak Pemekaran Daerah. Muhaimin Iskandar bertemu dengan ratusan tokoh Presidium Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Menurut cawapres yang diusung Koalisi Perubahan ini, pemekaran daerah otonomi baru sangat diperlukan, terlebih bagi daerah yang jumlah penduduknya cukup banyak, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Dalam kunjungan ini, Muhaimin diangkat sebagai Bapak Pemekaran Daerah melalui prosesi pemasangan noken. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri Jalan Sehat di Makassar, Sulawesi Selatan. Gibran hadir bersama istrinya Selvi Ananda menyapa peserta Jalan Sehat. Kedatangan Gibran disambut para peserta dan pendukungnya di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan. Bersama istrinya Selvi Ananda, Gibran melepas peserta Jalan Sehat dengan jarak 2 km. Gibran juga membagikan pernak-pernik berupa gantungan kunci kepada sejumlah peserta. Kegiatan Jalan Sehat ini berhadiah rumah, umroh, dan sepeda motor. Yang akan menyapa kembali seluruh rekan-rekan. Jadi ada air minum di... Pemirsa, apel siaga tahapan pemilu hari ini digelar di Monumen Nasional Jakarta. Dalam apel ini, Bawaslu menyampaikan strategi pengawasan jelang pemilu 2024. Pagi ini Bawaslu RI mengadakan apel siaga pengawasan tahapan kampanye menuju Pilpres 2024. Apel tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta jajaran Bawaslu, 1.000 panitia penyelenggara pemilu 2024 dari 38 provinsi di Indonesia, hingga turut hadir Menkominfo Budi Ari Setiadi. Dalam apel, Ketua Bawaslu memberikan arahan kepada seluruh panitia dalam mengawal terselenggaranya kontestasi pemilu 2024 yang adil dan nyaman. Sejumlah upaya dimasifkan Bawaslu dalam pengawalan pemilu, salah satunya pengawasan media sosial yang bekerja sama dengan Kemenkominfo demi menghindari adanya penyebaran hoaks
ujaran kebencian, atau adu domba menggiring opini buruk pasangan calon. Masing-masing jajaran pengawas pemilu daerah membuat strategi khusus untuk pengawasan kampanye di media sosial, identifikasi tagar populer, akun-akun yang berpotensi menyebarkan informasi palsu, dan tren yang mungkin perlu diawasi. Oleh sebab itu, kehadiran Bapak Menkom Info di sini memastikan Bapak Ibu mempunyai koordinasi langsung dengan Kominfo. Jika ada medsos bermasalah, ada akun-akun bermasalah, laporkan. Bawaslu juga mengingatkan kepada peserta pemilu untuk wajib membuat rekening khusus dana kampanye agar terhindar dari politik uang dalam perputaran kampanye. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan guru dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti upacara peringatan Hari Guru Nasional 2023 yang digelar di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta. Pada peringatan itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memberi apresiasi bagi seluruh guru di Indonesia. Kementerian Agama menggelar upacara memperingati Hari Guru Nasional 2023 dengan mengusung tema Guru Pembelajar Bahagia Mengajar di kantor Kementerian Agama Jakarta. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat. Ratusan guru perwakilan tiap sekolah di seluruh wilayah Indonesia antusias mengikuti upacara dengan mengenakan beragam jenis pakaian adat. Dalam sambutannya, Menteri Agama menyampaikan hanya orang-orang terbaiklah yang terpilih menjadi guru dan peran guru sangat penting dalam mendidik bangsa. Dari cara kita memberikan penghormatan terhadap para guru yang telah mendidik kita dan kita semua sampai di titik ini, gitu. Saya kira itu. Guru tidak pernah tergantikan, itu satu hal. Yang kedua, ya mau nggak mau guru kemudian harus beradaptasi dengan seluruh perkembangan teknologi yang tidak mau menunggu. Jadi harus belajar supaya tidak ketinggalan. Itu saja intinya. Tapi apapun kemajuan teknologi, sehebat apapun teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi guru. Kearifan, karena hanya welas asih, cinta kasih, itulah yang bisa menarik siswa. Jadi bukan hanya curiosity siswa, kecerdasannya, tetapi mereka juga harus dibina spiritualitasnya, karakternya, dan seterusnya. Jadi guru yang membahagiakan yang sangat dinantikan hari ini. Peringatan ini sekaligus mengingatkan bahwa pendidikan juga memiliki kapasitas untuk mentransformasi anak didik menjadi manusia yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga kepribadian yang kuat, kreativitas yang berkembang, dan moralitas yang terpuji. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di kawasan Klender, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Minggu siang. Sedikitnya 7 bangunan yang terdiri dari bengkel, rumah, dan warung hangus terbakar. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kobaran api disertai asap tebal mengejutkan warga di permukiman penduduk di Jalan Pertanian Selatan, Kecamatan Durensawit, Minggu siang. Sedikitnya 7 bangunan yang terdiri dari 4 rumah, 2 warung, dan bengkel hangus akibat kebakaran ini. Sulitnya akses menuju lokasi kebakaran sempat menghambat proses pemadaman api. Api pun berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 17 unit mobil damkar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun api diduga berasal dari salah satu bangunan hingga membesar dan merambat ke bangunan lain.
Yang terbakar ini ada 7 bangunan, ada rumah, bengkel, maupun ada agen makanan. Namun untuk penyebabnya kami belum ketahui karena kondisi simpang siur, apakah api dari tengah atau dari pinggir, mungkin kita cari informasinya. Tadi untuk proses pemadamannya ada kesulitan nggak bang? Untuk kesulitan ada tadi karena jalan cukup ini surprise dengan didamkar dan banyak kabel yang terlalu pendek sehingga kami benar-benar